waktu kita mengompres anak kita, jangan dibiasakan selalu mengompresnya di bagian dahi ya mam. Jadi alangkah baiknya kita mengompres di bagian-bagian pembuluh darah yang besar. Di mana? Jadi, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara mengatasi demam tinggi pada anak. Oke, yang pertama, kita tidak boleh panik. Kenapa tidak boleh panik? Karena kalau kita panik, otomatis kita akan bingung mau ngapain. Yang kedua, buka pakaian baju anak kita. Misalnya anak kita masih menggunakan pampers, boleh dibuka aja dulu. Misalnya dia masih pakai kaos dalam terus pakai baju lagi, dibuka aja dulu bajunya, boleh cuman pakai kaos dalam aja. Yang ketiga, tem suhu badannya. Jadi di rumah kita memang perlu sekali punya alat pengukur suhu badan mam. Seperti apa ya? Seperti alat termometer. Termometer itu ada dua, dia ada yang digital dan ada juga yang masih manual. Itu gampang dibeli di apotik sudah banyak kok yang jual dengan harga yang masih bisa terjangkau. Oke, yang keempat, kompres dengan air hangat. Air hangat seperti apa? Bukan air yang masih panas ya mam ya. Jadi air hangat di sini maksudnya dia tidak terlalu panas dan juga dia tidak terlalu dingin, boleh dicampur, bahasanya itu air hangat kuku lah ya. Kenapa saya tidak menganjurkan menggunakan air dingin? Biasanya kalau untuk air dingin itu kasusnya kalau misalnya terjadi benturan, terkilir atau memar, boleh kita kompres menggunakan air dingin. Tapi takaran lama pengompresannya juga tidak boleh dari 20 menit ya mams, walaupun itu air dingin. Yang kedua, kenapa saya sarankan air hangat sih? Kenapa nggak air dingin? Ya karena kalau posisi kita demam, kita menggunakan air dingin, ya otomatis sebaliknya dong, pori-pori akan tertutup, maka akan memperlambat penurunan demamnya gitu. Kalau air panas, dia akan membuka pori-pori, kemudian demam tubuh itu dia akan keluar melalui pori-pori tersebut bersamaan dengan keringat. Kemudian waktu kita mengompres anak kita, jangan dibiasakan selalu mengompresnya di bagian dahi ya mam. Jadi alangkah baiknya kita mengompres di bagian-bagian pembuluh darah yang besar. Di mana? Yaitu di bagian leher, di bagian ketiak, sama di bagian lipatan paha. Kenapa di situ? Karena di situ kan terdapat pembuluh darah besar, yang mana kalau kita kompres dengan air hangat, tujuannya sama sih, dia akan membuka pori-pori. Jadi demam tubuh itu akan keluar dengan cepat kalau posisinya di bagian-bagian pembuluh darah. Oke, itu panasnya juga bisa diukur, tidak boleh melebihi dari 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian proses kita mau ngompres juga tidak boleh lewat dari 20 menit ya mams, karena itu bisa kelamaan, itu tidak bagus. Kalau memang punya anak kecil ya, atau enggak juga anak kecil sih, P3K itu perlu ya di rumah ya, karena itu penanganan utama kita sebelum kita ke rumah sakit kan, pertolongan pertama kita di rumah. Jadi kita memang perlu perlengkapan obat, apalagi kita punya anak kecil. Jadi sediakan terus kita punya stok obat penurun panas. Kalau saya sih obat yang saya kasih untuk anak saya tidak mulu-mulu sih, saya biasanya kalau panas saya cukup kasih dia paracetamol sirup atau biasa disebut PCT. Itu yang generik, yang biasa. Saya tidak kasih yang bagus-bagus, saya cukup kasih yang PCT saja, paracetamol sirup. Saya simpan di kulkas. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu panasnya lebih dari 38, itu saya pasti kasih dia itu. Itu juga saya lihat juga dia demamnya hari keberapa dulu mams. Jadi kalau di hari pertama biasanya saya nggak kasih langsung. Jadi kalau misalnya dia udah masuk hari kedua, hari ketiga panasnya naik-naik terus, baru aku kasih obat penurun panas. Jadi di sini obat penurun panas untuk anak-anak banyak ya mams, ada yang Sanmol, ada yang Floris, ada paracetamol sirup, ada Panadol sirup, terus ada Tempra,
banyak deh jenis-jenis obatnya, cuman nanti dilihat ya komposisinya ya. Maksudnya kita sebagai ibu juga harus pinter-pinter dong, karena ini kan untuk anak kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di luar sana beli di apotik, nggak apa-apa, kita agak sedikit cerewet. Cerewetnya maksudnya kita banyak bertanya gitu, karena ini anak saya nih umurnya segini mbak, gini, nanti kalau misalnya gini bagus nggak ya, ini pilihan dengan obat ini sama nggak sih, gini. Itu nggak apa-apa sih, nambah-nambah ilmu. Oke, kemudian misalnya kita sudah kasih nih obat penurun panas nih untuk anak kita, tapi ternyata anak kita tumbuh ruam-ruam misalnya ya, misalnya tumbuh ruam-ruam di bagian pipi, sekujur tubuh, berarti anak kita alergi mams. Dengan obat tersebut jangan dikonsumsi lagi, karena tidak semua produk yang memang seperti saya ya, saya menyarankan untuk menggunakan paracetamol sirup ya. Mungkin anak ibu-ibu di luar sana mungkin ada yang nggak cocok ya, jangan dipaksain gitu, cari obat yang cocok aja, di stok di rumah. Ternyata udah dikasih nih, misalnya nih paracetamol sirup, udah kita lihat ini udah berapa jam sudah minum obat, badannya keringet dikit, tiba-tiba panas lagi, tapi itu udah demam hari kedua, hari ketiga, tapi nggak ada perubahan juga ya, saya sarankan cepat konsultasikan ke dokter anak ya mams, jangan ditunggu-tunggu, maksudnya jangan ditunda lagi gitu. Terus kalau misalnya dia baru demam hari pertama, pas dilihat temnya sudah mencapai 39,8, 3, itu perlu juga siaga-siaga juga, dikarenakan kenapa, kita kan takutnya nanti anak kita step atau kejang ya, karena panasnya sudah tinggi banget. Yang kita takutkan itu stepnya itu, walaupun itu demam hari pertama. Tapi kalau misalnya dia demam hari ketiga, dia nggak turun-turun juga, ya itu tadi cepatlah bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Karena kenapa? Karena anak-anak itu mams, dia kalau demamnya terlalu tinggi dan kita biarkan saja, itu akan cepat sekali kekurangan cairan tubuh yang beresiko keselamatan untuk nyawa anak kita. Oke, sampai di situ aja dulu video kali ini yang aku buat. Nanti kalau misalnya ada masukan dari teman-teman yang mau nge-DM aku, mau nanya-nanya apapun, boleh berbagi ilmu satu sama lain biar kita sama-sama pintar lagi dan berbagi ilmu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.